semua yang ada di rumah, balik lagi dengan kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Dan hari ini kita malam minggu kan Lex? Iya benar. Kita kedatangan bintang tamu spesial, yang mana kalian pasti bakal kaget kalau tahu siapa beliau. Oke, dengan siapa Anda? Oh, dengan saya siapa ya Lex? Siapa ya? Saya Nofrinda alias Nonov dan rekan saya Kang Alexis Dirut Jurnal Televisi pada malam hari ini menyapa Anda pemirsa. Iya. Oke, sebelum kita perkenalkan bintang tamu kita yang sudah mungkin mau masak-masakan di studio ini. Apa ini? Apa? ini? Bakal kita gali lebih dalam lagi. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Itu dia lagu spesial untuk kita pada malam hari ini, Wakil Rakyat. Iya, lagu ini pernah booming banget dari aku SD Lex sampai aku sekarang hafal nih lagu dari Iwan Fals. Betul. Tapi ngomong-ngomong lu berdua udah kayak wakil rakyat. Oh iya, kita wakil jurnal TV Bang. Biasa aja tahu aja. Stereotipnya pakai jas-jas gitu. Tinggal ngubar janji dulu. Keren. Oke pemirsa, langsung aja kita perkenalkan bintang tamu spesial kita pada malam hari ini. Langsung aja Bang. Lex, Ya, Nonov Ya, yang Bang. seperti lagu itu wakil rakyat. Tapi Wes. kalau sudah jadi wakil rakyat jangan lupa sama rakyat loh. Ya. Itu paling penting tuh, paling penting. Itu Ya, kalimat sedikit tapi benar tuh Bang. benar. Mm-mm. Baik, terima kasih Lex, Nov. Abang sudah dikasih waktu di TikTok. Sebuah kebanggaan lah untuk abang karena bagaimanapun TikTok ini adalah segmented anak muda yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi orang-orang lebih banyak tahu Alex, Nonov yang pembawaannya kalem tapi punya knowledge tinggi gitu kan. Saya Justinus, saya kebetulan pesuruhnya kawan-kawan semua di Jurnal TV. Aduh. Terima kasih pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada yang sudah berperan aktif, berperan serta sampai Jurnal TV 1 tahun ini gitu loh. Jadi Jurnal TV kita ini Novlex itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun, bahkan mungkin menginjak ke tahun kedua ini. Kami berharap juga di TikTok salah satu program yang ada di Jurnal TV itu tetap selalu naik dan selalu naik begitu. Amin. Oke, kita harapkan seperti itu ya. Iya, karena emang kita kan udah serius-serius dari pagi sampai sore gitu kan, terus malamnya kita senang-senang Oh, iya. gitu. Karena hati yang gembira itu kan adalah obat juga sih. Oh iya, siap. Kayaknya Bang Tinus aja deh jadi presenter TikTok. Bisa. Iya, Kita jadi bintang tamu kita pada kita, malam. Lex. Iya, terancam dong. Ya kan? Kalau kita nggak bagus wawancara pada malam hari ini langsung. Wah, langsung Lex Nop sini. Kita biar keluar ya. Enggak lah, saya harus banyak belajar dengan Alex dan Nonov juga gitu loh. Bagaimanapun luar biasa. Padahal suhu kita di sini, Ah, Lex. iya. Enggak juga. Jadi gini, mungkin di luar sana nih nanya Jurnal TV itu apaan sih gitu loh. Nah, Jurnal TV, jurnal televisi itu apaan gitu loh. Supaya kita ketahui bersama bahwa jurnal televisi kita ini adalah jurnal televisi yang diproduksi di Palangkaraya, ibu kota Kalteng. Posisi memang di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, tapi dia bukan TV lokal. Kenapa? Kenapa bukan TV lokal? Jurnal TV itu dia bersiaran secara secara satelit. Di satelit ABS 2 dengan coveragenya Indonesia dan sedikit Asia gitu loh. Nah, kenapa memang harus bersiaran secara satelit? Kita berpikir, abang juga berpikir begini. Kalimantan Tengah ini kan 1,5 kali Pulau Jawa lah ya. Betul. 1,5 kali Pulau Jawa dengan titik spot yang jauh-jauh. Betul. Lo bayangkan kita dari Palangkaraya ke ibu kota kabupaten yang terdekat 90 km ke sebelah utara dan selatan itu ada Pulang Pisau dan Kasongan.
Lalu Oke. tarikh berikutnya Kota Sampit, Pangkalan Bun, Sukamara, Lamandau. lalu Lamandau, betul. Lalu kesananya ada Buntok, ada Gunung Mas. Nah, jadi hari ini kan kita harus berpikir bahwa Kalimantan Tengah ini kan juga Indonesia kan. Oke. Rakyat Kalimantan Tengah, masyarakat Kalimantan Tengah itu juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Apalagi dia informasi murah gitu loh. Nah, Oke. filosofinya Jurnal TV seperti itu. Hadir Jurnal TV waktu itu kita berkontrak, kita mendapatkan slot satelit dengan pikiran satu, bahwa bagaimana caranya jurnal televisi ini bisa memberikan informasi yang gratis ke masyarakat dengan cakupan wilayah Kalimantan Tengah yang 1,5 Pulau Jawa. Mau tidak mau harus bersatelit Betul. dan murah. Kenapa? Kenapa abang murah? Maka salah satu core distribusi kita. Lalu mungkin pertanyaannya, jurnal TV itu bisa dilihat di mana, Bang? Oke. Iya kan? Pertanyaannya kan Oke. seperti itu. Jurnal TV itu bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia dan spesifik berada di Kalimantan Tengah dengan mempergunakan parabola ini. Oh. Ini parabola SMV namanya. Ini parabola memuat, begitu Anda pasang dengan receiver yang seperti ini, receiver Raja 4 ini. Oke. Ini adalah satu kesatuan dengan parabolanya. Begitu kita pasang dimanapun, asal ada listrik loh ya. Oh iya, Asal ada listrik. Ada listrik. Asal ada listrik, maka dia mendapatkan siaran jurnal televisi. Tapi yang paling penting bukan jurnal televisi. Oke. Ada 57 channel di situ. Wow. Wow, Iya, puas-puas tuh. 57 channel. Dan yang paling penting satu, Apa itu, Bang? nggak ada biaya bulanan. Wow. Wow. Ini yang kita Nggak ada tunggu-tunggu biaya nih. bulanan, cuman dia Oke. pasang sekali, Seumur hidup beli tuh. seumur hidup. Ah. Wow. Seumur hidup dan mendapat 57 channel di situ. Channel, Bulu oke. Putih, dia TV internasional ada, TV-TV nasional juga ada, TV-TV televisi entertain juga ada, TV untuk belajar anak-anak juga ada, TV kartun juga ada, TV sport juga ada, olahraga dan sebagainya. Komplit. Dan yang paling penting adalah kita hidup ini kan selalu mempunyai hubungan dengan yang maha kuasa. Oke. Jadi yang paling penting ada 7 channel TV-TV spiritual di situ. Wis. Oke. Mantap. TV-TV spiritualitas ada di situ yang lebih melakukan siar, dakwah dan sebagainya. Nah, itu adalah core-nya jurnal televisi. Oke. Kalau pertanyaan kemudian, oh, ternyata jurnal televisi bisa ditangkap di mana saja di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Tengah dengan memakai parabola ini. Oke. Lalu yang berikutnya, di teman-teman milenial ini kan selalu hidup tidak lepas dari handphone kan? Betul. Betul banget. Betul nggak? Betul Betul. sekali. Handphone oke. orang kan lebih apa ya? Lebih mending ketinggalan pacar ketimbang ketinggalan HP. charger juga, Iya, betul. charger dan HP. Karena HP nggak bisa. ada, nggak ada charger? Nggak bisa, Waduh, iya, nggak bisa kacau. gitu. Nah, lalu Jurnal TV di bulan keempat mencoba masuk Aplikasi. ke handphone, Oh, ke gawai. Oke. Oke. Nah, kalaupun misalnya hari ini kita tidak bisa menonton televisi, by TV di rumah, tapi Anda bisa mendownload Aplikasinya. aplikasinya. Oh. Play Store, ketik jurnal Jurnal televisi, Langsung klik, muncul. udah muncul. Iya, karena Ah. setiap orang belum tentu punya TV, tapi pasti punya HP. Pasti punya HP. Pasti punya Pasti HP. punya HP. Dan yang Nah. paling asik sekarang yang saya tahu juga jurnal TV nggak cuman dari aplikasi, tapi pakai Facebook. Iya, Nah, yang mana betul. Facebook ini penggunanya banyak banget dan bisa mencakup internasional berarti nih, Bang. Oh iya, jadi di umur kita setahun ini kita mencoba melayani informasi ke halayak ramai, ke masyarakat ramai itu bagaimana semua message yang kita dorong, yang kita produce, yang kita siarkan di jurnal televisi itu bisa diterima di halayak dengan murah. Oke. Itu yang paling penting karena bagaimanapun kita yang berada di luar
Jawa juga mempunyai mempunyai rasa yang sama gitu, rasa yang sama bahwa mendapatkan informasi secara murah itu yang memang menjadi sebuah keharusan itu. Jadi dan itu terdiri dari banyak program-program, salah satunya programnya ya Ini. TikTok ini. Iya. Oke, kita sudah tahu pemirsa, jadi di Dirut ini Pak Dirut sudah ya sejarah awalnya gitu ya kan. Tetapi saya ingin menanya kepada motivasinya gitu. Tujuan awalnya ya, ya. tujuan awalnya itu apa? Kira-kira dorongan dari hati hingga punya punya pikiran bahwa saya harus mendirikan stasiun televisi di Kalimantan Tengah ini. Kira-kira motivasinya apa ini, Bang? Oke, gue suka banget tuh pertanyaan itu, Lex. Gue Benar. suka banget. Jadi pantesan banget tuh sudah menjadi legislator, dia udah cocok. Benar. Jadi jurnal televisi itu kan dia punya visi, karena bagaimanapun mimpi awal kita. Jadi ada sebuah pelajaran berharga yang saya terima bahwa kamu harus bermimpi setinggi langit. Oke. Tapi kalaupun Anda jatuh, Maka pasti jatuh di akan atas bintang-bintang gitu. Itu kata Alexis Ceca ya, Bang. Yes. Bisa dituntut nih Bang. Mengambil quotes orang nih. Itu bahasanya Father Oke. Bung Karno. Jadi Bung Karno. jadi gini, salah satu kenapa jurnal televisi itu ada, salah satu kita pengen mau merevolusi komunikasi yang ada di Kalimantan Tengah. Oke. Nah itu. Nah, kenapa seperti itu? Kalaupun hari ini informasi itu hanya dimiliki oleh kalangan di perkotaan saja. Nah, jurnal TV hadir untuk itu, gitu loh. Salah satu mungkin saya masuk ke program nih, ke program jurnal TV punya apa sih, gitu loh. Oke. Kita bersiaran mulai on air itu kan jam 9 pagi. Ada learning by English di situ. Nah, message-nya adalah mencoba lewat jurnal televisi itu memberikan ajar kepada anak-anak untuk belajar bahasa Inggris secara praktis. Oke. Satu. Lalu yang kedua, nanti setelah bahasa Inggris itu ada produk pekerja seni lokal Kalimantan Tengah yang kita up. Oke. Nah, jadi berbicara masalah televisi, kita tidak boleh bergesekan dengan journalism citizen, tidak bisa. Kita harus berkawan. YouTuber kita harus berkawan. Oke, betul. Salah satunya maka ada produk yang kita kerjasamakan itu adalah Hureh Ululewu. Oke. Hureh Ululewu itu kan cerita lucu, Oke. cerita ringan yang memberikan nilai-nilai motivasi gitu loh. Nah, dan ini hasil kerjasama kita dengan kawan-kawan yang berada di YouTuber yang tempo hari juga TikTok undang kan. Pernah naik. TikTok juga pernah undang. Jadi saya bilang, ayo bagi semua pekerja seni di Kalimantan Tengah, siapapun dia, jurnal televisi hadir untuk itu gitu loh. Untuk pekerja seni dia hadir untuk itu. Mari kita up, karena bagaimanapun jurnal televisi ini ditonton seluruh Indonesia. Oke, betul. Karena dia bersatelit dan abang lupa, kita memang agak terlambat. Kita kehadiran TV bar satelit di Kalimantan Tengah itu agak terlambat. Tapi kita yang pertama. Oke. Jurnal TV yang pertama. Keren. Jurnal televisi yang pertama TV satelit yang ada di Kalimantan Tengah. Tapi terlambat kalau kita berbicara Indonesia. Karena di wilayah Sumatera itu sudah duluan. Gitu ya. Makassar udah banyak duluan. Karena parabola SMV kita ini juga sudah bertebaran di wilayah Indonesia. Jadi jurnal TV juga ditonton di Sumatera, ditonton di Makassar, ditonton di Kupang, ditonton di Manado, Sulawesi, bahkan kemarin di TikTok dari Turki kan. Dari Turki, benar. Ditonton di Turki dan sebagainya, di luar negeri dan sebagainya. Nah, jadi misinya jurnal televisi itu mencoba mengangkat apa yang ada di bawah. Ternyata memang Kalimantan Tengah ini amazing. Luar biasa, dia sangat kaya, dan Kalimantan Tengah ini adalah the future land untuk Indonesia. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus angkat sebagai tanggung jawab rasa memiliki Kalimantan Tengah ini untuk ber-Indonesia dari Kalimantan Tengah. Jadi itu. Nah, itu salah satu program. Lalu program berikutnya
itu ada news. News. Sudah barang tentu Oke. news di Jurnal 12. Saya pernah naik di Jurnal News juga. Iya, tapi keren loh. Itu keren itu. Nono belum ya? Nono belum. Nono harus nanti. Nono harus naik Coba channel ya. coba ya, coba ya. Tiba-tiba Jurnal News ya. yang nonton nanti, kayaknya Mbak ini harusnya malam deh. Apa saya salah jam ya? Nah, jadi kita ada news. Dia terdiri dari news dan non news. Oke. Nah, newsnya itu ada di Jurnal 12 dan Jurnal 6 sore yang kita bisa lihat. Bahkan di news sendiri kita hampir tidak ada hambatan untuk bisa menyapa narasumber kita karena memang teknologi kita sudah di situ gitu loh. Iya, Bahkan betul. di TikTok juga pernah menyapa bintang tamu dari jauh ya, dari NTT ya, karena ada kita bisa pakai Skype, kita bisa pakai Zoom, Messenger. bisa pakai Messenger dan sebagainya. Bahkan itu hampir tidak ada hambatan untuk kita news. Nah, dan yang paling penting bagi saya dan kawan-kawan semua yang ada di level manajemen, salah satu ikon yang memang kita akan terus dorong itu adalah Jurnal Desa. Oke. Nah, itu benar-benar. Jurnal Desa. Jadi kalau dulu para pemangku di desa, tokoh-tokoh desa itu akan susah sulit Untuk menyuarakan ataupun dia bertegur sapa dengan televisi, jurnal televisi Hadir di situ. hadir untuk itu gitu. Terima kasih juga untuk para kepala desa yang sudah bekerja sama. Kita ada beberapa kepala desa yang sudah bekerja sama, bahkan jumlah kawan-kawan pejuang kita rata-rata reporter dan wartawan kita tuh posnya di semua ibu kota kecamatan Kalimantan Tengah. Wah, Makanya di grup amazing, jurnal desa kan itu kawan-kawan di sana. Nah, harapannya memang banyak potensi-potensi desa yang kita harus angkat biar orang tahu bahwa Kalimantan Tengah tuh ini loh. Oke, Iya. betul. Mungkin- Dengan keelokannya, dengan keindahannya, bahkan Keunikannya. keunikannya juga gitu. Nah, jurnal desa itu. Lalu yang berikutnya kita juga bermimpi mungkin sebelum 1 tahun berikutnya 1500-an desa lah. Oke. Bisa Wow. berkawan dengan kita bisa berinteraktif, ya kita menyapa desa, bahkan mungkin jurnal desa bisa menjadi sebuah mediator komunikasi antar desa, saling menginfluen. Kayak yang pernah kita tuh ada dari desa Amin Jaya ya, Amin Jaya dan desa yang pernah di daerah Basarang sini juga menjadi desa terbaik dan selalu mengirimkan profil desanya sehingga orang juga tahu. Oke. Dan kawan-kawan yang berada di desa juga mempunyai kapasitas yang sama. Kalau dia mau mengiklankan diri, mengucapkan misalnya kayak 17 Agustus Oke. ini boleh gitu, nggak apa-apa dan kita bisa terima. Nah, lalu ada program-program religius juga yang kita dorong di beberapa hari itu kan ada siar dharmanya Hindu, ada yang Buddha, Ada BBM. ada bincang-bincang maghrib. Ini bincang-bincang maghrib ini adalah treatmentnya kita di posisi sebelum maghrib. Iya. Ya, jadi ada sebelum azan maghrib tuh, biasanya ada bincang-bincang maghrib dan rata-rata milenial kayak TikTok nih juga dia diskusi tentang apapun di situ gitu, tentang religiusitas, tentang Basnas, tentang wakaf dan sebagainya. Lalu suara jemaat dan hari Minggu ada suara jemaat. Hari Minggu kita suara jemaat. Jadi itu bagian dari ini kita Lex, bagian dari corporate social responsibility-nya Jurnal TV. Jadi satu yang paling diingat untuk hal-hal yang menyangkut religius itu no charge. Suara jemaat itu kita siapkan tempat, kita siapkan waktu 1 jam dan kita tidak pungut biaya, termasuk bincang-bincang maghrib, termasuk siar dharma, siar apa. Karena saya sih masih belum ya di sisi lain karena corona ini, tapi di lain pihak bahwa kita punya teknologi untuk bisa bersapa dengan orang melalui Skype, tapi ada satu yang belum terwujud. Apa itu, Bang? Di awal saya pengen dan sepakat dengan kawan-kawan dan setiap sholat Jumat dan hari Minggu kita live karena teknologi kita bisa. Oh iya. Nah, itu bagian tanggung jawab sosial kita untuk menyiarkan apapun berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Iya, itu keinginan yang sekarang masih tertunda ya, Bang? Masih tertunda. Doain Covid ini cepat berlalu sehingga kita bisa
menjalani, mendorong itu secara cepat. Yang mana itu gitu. juga, yang mana itu juga hal yang berhubungan dengan kebaikan Iya. buat pemirsa di rumah kayak gitu. Nah, saya juga mau nanya nih Bang, kalau tadi alasannya tadi kan pengen ibarat kata mempromosikan Kalimantan Tengah ke Iya. tempat yang lain, kalau kita tuh juga punya potensi ini loh gitu. Dan saya mau nanya itu ciri khas dari jurnal televisi yang bikin kita berbeda dari TV lain tuh apa sih Bang? Di non-newsnya Non-newsnya. dia kan ada produk kita nih kan media ya. Oke. Kita nih kan media. Yang paling penting itu adalah orang merasa memiliki dengan media itu. Orang masuk in group ke kita, ke jurnal televisi. Kita bukan menjadi sebagai barang yang tidak bisa disentuh, tapi kita adalah apa ya? Menjadi bagian dari pemirsa-pemirsa kita hari ini yang masih setia nonton dengan kita. Karena gini, media hari ini itu media yang harus memang satu napas dengan apapun yang ada, sehingga televisi adalah ibarat buku. Oke. Kenapa abang bilang ibarat buku? Dia menyajikan, memberikan dari anak-anak yang dibutuhkan anak-anak, misalnya dengan kartun, English learning English itu, bahkan milenial di TikTok, sampai acaranya Mbak Olip yang tatap muka yang agak keras, agak berat-berat sedikit, yang menyangkut negara dan sebagainya. Nah, kita memberikan ruang itu untuk semua orang mempergunakannya, memaksimalkannya, sehingga apapun yang menjadi kewajiban kita itu kita bisa dorong secara maksimal dan dapat diketahui oleh masyarakat halayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Itu yang paling penting. Makanya salah satu media dia bisa bertahan itu adalah ketika dia beriringan jalan. Hari ini kan kita nih media mainstream nih. Nah, kan banyak media-media non mainstream, karena orang pun bisa melakukan pekerjaan media dengan instrumen YouTube, instrumen Instagram, instrumen Facebook, instrumen Twitter dan sebagainya. Tapi yang paling penting, kita di media mainstream kalau berbicara masalah news itu ada punya etika gitu loh. Etika yang tidak bisa dilanggar itu adalah etika undang-undang pers itu sendiri dan etika kode etik jurnalis itu sendiri. Sehingga mungkin itu yang membedakan apa? Media mainstream dan media non mainstream. Nah, harapan saya sih dengan kawan-kawan yang menjadi journalism citizen, ayo bergabung, kita share, kita diskusi panjang bahwa kami selaku media mainstream ini dengan tangan terbuka untuk menjembatani keinginan dan sebagainya. Bahkan hari ini saking cepatnya, kadang-kadang juga media non mainstream itu lebih dulu mendorong kejadian, kalaupun di news mendorong peristiwa-peristiwa kita agak lambat. Kenapa? Bukan karena lambat, tapi perlu kedalaman, perlu objektivitas, dan tidak ada trial by error di situ. Iya. Dipastikan beritanya itu valid, no hoax, no fitnah. Itu yang paling penting. Oke, asik ini Bang Mirza. Gua mau jadi serius nih. Santai aja. Bang, TikTok Bang. Keren. Mungkin kalau sebelum ini tatap muka nggak apa-apa Bang. Harus ini santai. Tatap muka dong, jangan tatap muka. Jangan. Nanti kesaing gitu. Iya, betul. Nah, dengan tema yang sangat luar biasa, jurnal televisi membumi di Kalimantan Tengah dan Indonesia. Oke, kira-kira kontributor untuk kedepannya apakah ada dari setiap daerah, ya kan, provinsi di luar Kalimantan Tengah, atau kayak gimana? Apakah ruang lingkup kita hanya sekedar di Kalimantan Tengah aja, pemirsa? Tetapi sebelum itu kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini, dan saya akan sajikan satu buah lagu untuk Anda, Sepaleng Bawe dari Ambon Manis nih. Ini dia lagunya untuk Anda. Hello, welcome back with us in TikTok obrolan menarik dan juga inovatif. Back to topic, tadi Alex ada satu pertanyaan yang belum terjawab, dan mungkin Alex bisa ngulangi lagi di pertanyaannya biar teman-teman yang baru gabung juga tahu, oh ini loh yang mau didiskusiin gitu. Oke, how are you today tonight, Wow. pemirsa? Okay. Where are you now? Oh my god. Nanti kita nonton Learn
English sama-sama. Bisa. Biar cakep learning kita bahasa English. Inggrisnya. Betul. Oke, kira-kira apa Bang ya? Karena berbicara tentang Indonesia kan luas ini. Kita membumi di Kalimantan Tengah ya kan dan Indonesia. Apakah kontributor kedepannya itu kita Fokus ada di nggak Kalimantan fokus di Kalimantan Tengah atau ada juga di luar provinsi Kalimantan Tengah, Bang? Oke, Lek. Good pertanyaan. Keren loh. Memang legislator nggak salah ya, Nov ya. Iya, nanti kita coblos ya, Bang. Keren. Jadi, tapi sebelumnya saya ngucapin terima kasih dulu untuk Pak Kades, Pemda yang sudah menyapa kita. Terima kasih sudah komunikasi dengan kami. Harapan di desa Bapak dengan kita juga bisa menjadi kerjasama yang secara simultan. Lalu ada Bang Rahman ya, Bang Rahman ini sama nih pertanyaannya kayak dulu nih. Dia tanya, di Jakarta sudah ada belum nih? Bilang, oh di Jakarta sudah ada belum Bang? Dia bilang, oh gitu. Jadi sama nih pertanyaan. Jadi memang sebelumnya kan buka dikit ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita buka ya. Oke. Kita kan sudah ada kantor di Jakarta Timur. Wow. Iya. Wow, keren. Sudah ada kantor di Jakarta Timur, saat ini sedang prepare karena bagaimanapun Jakarta kita harus sentuh karena bagaimanapun ada kepentingan-kepentingan daerah yang di Jakarta juga karena bagaimanapun kita kan bagian dari Indonesia yang hari ini memang Jakarta adalah pusat dari segala-galanya, pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat bla 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 lah. Jadi kita udah punya kantor, cuman rencananya itu kan ya doain lah dalam 1-2 minggu ini kita go terbang ke sana, mau konsolidasi di sana, bahkan mungkin ada biro kayak semacam biro Jakarta gitu, ada semacam biro di sana, bahkan termasuk juga untuk Bung Rahman nanti kalau ini kita ketemuan di Jakarta nggak apa-apa, nanti bisa nanti kita diskusi. Sudah ada alam. Terutamanya tetap di sini, Bang. Oh iya, tetap di sini, tetap di Palangkaraya, tapi kita Keluar gitu ya. ke kantor Jakarta untuk mencoba mengepakkan sayap. Jadi mohon doa kita bersama lah, karena Jurnal TV ini kan baru setahun nih, setahun bahkan saya juga bersyukur, terima kasih dengan kawan-kawan juga karena sampai hari ini kan kita cuman berpikir kerja dan kita, ini ekspektasi kita kok jadi seperti ini. Nah ini tidak cuman kerjanya saya selaku direktur utama, tapi kita adalah teamwork gitu loh, kolektif kolegial. Karena bagaimanapun mungkin day by day Nonov dan Alek rasain bahwa kita keluarga besar gitu loh, ndak ada. Oke lah dalam struktur seperti itu, tapi begitu kita diskusi. Asiknya kan ini kami yang seperti ini ikut gaya-gaya milenial itu untuk bisa kerja dan sebagainya. Kesempatan ini juga saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk kawan-kawan TV kabel. Karena kita di bulan kedua itu sudah bekerja sama dengan TV-TV kabel. Dan hari ini TV Kabel Palangkaraya, Kang Anto, terima kasih juga. Terus ada Dede TV, ada Barito TV di Barito Selatan, di Barito Timur, terus ada di Barito Utara dan di Murung Raya. Dan terakhir kita terima kasih dengan TV kabel yang ada di Kecamatan Kandui. Kandui itu tahu Kecamatan Kandui nggak? Saya pernah baca beritanya itu. Kecamatan Kandui itu kecamatan pertama batas antara Barsel dan Barut. Ada Kecamatan Kandui namanya di situ. Kecamatan ibu kotanya Kandui, Kecamatan Montala atau apa gitu loh kalau Nah, kita udah bersiaran di situ. Jadi mungkin kok bisa ya gitu loh. Nah, hari ini kan memang ada teknologinya. Jadi untuk TV-TV kabel itu kan kita ngasih parabola ini nih. Kita kasihkan ke teman-teman TV kabel. Ayo kalau kita mau bekerja sama, kami kasih satu parabola sehingga slot Jurnal TV masuk di situ dan menambah siaran mereka. Karena konten lokal kan. Ada konten lokal, pemirsa-pemirsa yang ada, penonton jurnal penonton TV kabel yang berada di wilayah itu, dia bisa menonton berita Kalimantan Tengah gitu loh. Nah, terus kita branding. Mungkin di teman-teman news pada saat pada saat siaran closing siaran kan, bila mana Anda mau masang TV kabel di daerah ini, hubungin ini gitu kan. Itu. Nah, terus
Nggak lama lagi mungkin 2 mingguan kita juga akan bertelestrial. Telestrial tuh locally gitu loh. Jadi lokal sekali, melokal. Misalnya kayak Palangkaraya ini, dia kawasannya zonanya hampir 30 km persegi dengan jumlah penduduk 200 ribuan lebih. Nah, dengan harapan kita juga harus melayani kebutuhan 200 ribu lebih itu, kita akan bertelestrial. Nah, telestrial itu nanti bagian redistribusi kita. Nah, yang pakai anten robot tuh loh. Oh iya. Nah, itu telestrial. Nah, nanti kita bertelestrial, jadi bagi yang punya anten robot dan sebagainya, itu bisa nonton kita di 49 UHF nanti. Dan itu kita mantap. itu untuk di locally. Nah, jadi kita punya misi karena bagaimanapun mau mengangkat Kalimantan Tengah ini, karena Kalimantan Tengah ini tidak kalah. Iya, kita juga banyak hal-hal yang memang kita harus promoin ke di luar sana gitu loh. Nah, bahkan mungkin dengan adanya nanti kantor kita di Jakarta, kita juga bisa makin berkembang. Iya, bisa berkembang. Bahkan saya baru ingat nih, ada kawan kontri kita yang di salah satu kecamatan di Kolakuayan sana. Kan minggu lalu datang ke sini, dia cerita, "Bang," dibilang, "ada kampung yang hanya ditempuh dari kecamatan paling ujung di Kotim itu dengan pakai klotok. Klotok tuh ketinting tuh, klotok. Nah, begitu sampai di kampung itu indah sekali," dia bilang. Airnya kalau dia minum, dia bilang tinggal ngambil, minum, terus nyari ikan tuh tinggal di jala gini, dapat 2. Yang ketiga, tahu nggak yang paling menarik? Apa itu? Itu dia di desa itu kan di lembah gini nih, di lembah gini, pegunungan lembah. Pada saat musim duren, Lex, Nov, itu orang duren nggak ada harganya. Jadi saya bilang dengan kawan-kawan yang ada di sono, yang kontri sono, lu bikin packaging dong, bikin paket makan wisata, makan gratis, paket wisata makan gratis duren di Kota Waringin Timur. Itu, jadi itu kita brand. Kesempatan orang-orang datang. Nah, tinggal mungkin dengan dengan kadesnya atau orang-orang tokoh masyarakat sempat bikin dong rumah-rumah yang cottage yang biasa aja, nggak perlu kayak gedung-gedung gitu, yang penting MCK-nya bagus kan. Orang-orang luar masuk tuh, orang mencari rasa, orang mencari taste suasana yang baru, yang penting MCK. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya jadi destinasi wisata. Hal-hal yang seperti itu, Lex, yang diinginkan. Kenapa harus jurnal TV? Karena memang kita baru satelit, bisa dilihat keluar. Mungkin kalau selama ini ya Bang, orang-orang banyak tahu Jawa keren, ini banyak ini. Orang nggak tahu Kalimantan mungkin bukan karena apa, tapi informasinya kurang. Nah, kita hadir untuk itu. Hadir untuk itu gitu loh. Karena bagaimanapun tanggung jawab moral kita bersama. Bahkan gara-gara jurnal televisi, keluarga lu yang di sono, di mana? Manggarai. Di Manggarai nonton kan mereka kan? Betul enggak? Anak aku. Udah jadi yang di Manggarai. Udah jadi artis. Alex, Mama aku masuk Halo, TV. selamat malam, Mama aku masuk TV nih sama Kodirut. Waduh, emang ya jurnal TV itu membawa efek ke kita juga. Betul. Jadi saya sekarang Bang, kalau kemana-mana, artis TV, kata dia kayak gitu. Saya pun begitu ya. Kayak gitu saya ya. ikutan ya. Iya. Saya kemarin barusan Dirprok Mbak Olive juga MOU dengan PGRI yang dengan kawan-kawan kemarin. Ada rasa kepuasan bagi kita bahwa kita melayani guru-guru nantinya. Jadi ada pelajaran daring di mana nanti polanya guru-guru mengajar di sini. Dengan nanti ditentukan jamnya sesuai jadwal di semua mata pelajaran dan semua tingkatan dari SD, SMP sampai SMA. Nanti guru-guru melakukan pelajaran di sini, dan ini yang didorong untuk murid-murid bisa menonton sesuai distribusi kita, bisa nanti di live by Facebook juga, live di Play Store juga, dan di core ini juga, dan di TV-TV kabel yang ada. Jadi ada hadiah psikologis yang harus kita kejar
hidup ini kan ada perlu mengejar hadiah psikologis. Nah, ketika kita bisa mendorong kepentingan guru-guru yang hari ini mungkin ya semoga COVID ini berlalu sehingga bisa normali kembali, tapi kalaupun tidak, hanya itu yang kita bisa gitu loh, sumbangsih kita dari jurnal televisi, karena bagaimanapun keluarga-keluarga kita yang berada di ujung kampung sana, baik di Hulu Katingan, Hulu Kahayan, Hulu Barito dan sebagainya, dengan kondisi yang COVID seperti ini yang tidak bisa normali belajar dan sebagainya. Nah, kita berpikiran bahwa oh ya, ini kita siapkan deh blocking time untuk teman-teman PGRI untuk bisa mengajar. Sekali lagi, jajaran PGRI terima kasih banyak atas kepercayaannya. Minggu lalu sudah melakukan perjanjian kerjasama untuk guru mengajar di jurnal televisi. Semoga tujuan mulia ini juga memberikan hadiah psikologis kita yang tidak terhingga gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Hadirnya jurnal televisi itu yang seperti itu. Berarti saya akan jadi guru nanti itu, Bang? Oh boleh, boleh ya Nop ya. Boleh, tapi saya ragu sebenarnya. Oh kenapa? Takut pelajarannya nih pelajaran masalah percintaan. Oh gitu ya. Alex nih spesialis percintaan. Spesialis percintaan nih. Oke, kita akan cerita pada berikut ini ya. Kita nggak terasa ya pemirsa, mungkin ada surprise nanti buat Pak Dirut, ada teman lah gitu, ada para fans yang mau sapa dengan Bang Tinus nih dengan kita. Dan saya nggak mau kasih tahu itu siapa, nanti kita akan lihat. Oh gitu lah. Jadi kejutan. Jadi kejutan thank you. malam hari ini. Oke pemirsa, saya akan cerita pariwara lalu berikut ini, tetapi Anda jangan kemana-mana ya, karena kita akan sajikan satu buah lagu dari ini lagu daerah ya pemirsa. Ini laguku. Lagu-lagu. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nggak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Di akhir segmen ini mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada seluruh pemirsa jurnal televisi dimanapun Anda berada ya, dari Pak Dirut mungkin nanti ada yang sampaikan. Dan tadi kawan yang mau surprise kepada Bang Tinus mungkin nggak ada ini ya, saya calling nggak aktif. Itu karena nggak ngasih tahu tuh Bang, itu kejadian. Kualat ya. Iya kualat Bang. Jadi gagal. Iya, tapi sebelum masuk ke pesan dan kesan. Oke, dan harapannya nanti mungkin ada yang jelas dong, ada yang Iya mau dong, sampaikan pasti. Aku mau nanya nih, Oke, mungkin nanya apa jadi ini? pertanyaan pemirsa di rumah juga yang dari tadi keren banget nih, baru sekali masang, awal bayar, tiba-tiba gratis seumur hidup. Ibarat misalnya kita hidup 80 tahun hidup dan Betul. bayar pertamanya udah nggak bukan bayar mahal. pertama aja gitu. Iya, jadi Jadi saya mau lu nanya cari di Bang. mana gitu ya kan? Iya, ayo Cari cari jurnal di mana. televisi. Ini Bang, kalau pertama kali kita masang itu biayanya berapa sih Bang? Sebelum ke biaya, Abang cerita keunggulan dulu nih. Oh boleh, Oke. boleh. Yang pertama parabolanya kita SMV ini, dia punya diameter agak besar sehingga daya tangkap satelitnya itu tembakan kuat. satelitnya lebih kuat. Dia dapat disampai 83, 85% lah Oke. di frekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting, memiliki parabola ini itu enggak pasif. Oke. Kenapa Abang bilang nggak pasif? Misalnya gini nih, Nonop atau Alex, Bang aku beli Bang satu, ya udah pasang lu di rumah misalnya. Nah terus tiba-tiba Alex ada gotong royong tingkat RT atau lagi gotong royong perbaikan rumah ibadah, Bang kami bisa diliput nggak? Bisa. Itu yang Abang bilang di awal bahwa partisipasi dari pemirsa itu masuk ke dalamnya jurnal televisi, tidak menonton pasif, hanya menonton pemaksaan sepihak saja. Ada timbal baliknya. Sekarang saya mau tanya nih, Gimana Bang? di mana bisa beli parabola yang bisa masuk juga di TV itu? Nah, jurnal televisi dong. Hah? SMV. Cuma SMV. Hanya di jurnal televisi kan. Betul. Jadi makanya kalau orang lebih melihat di news bahwa yang masuk itu berita penting. Nah, kalau di jurnal televisi penting dan menarik itu adalah dua sisi yang harus memang balance. Bisa juga menarik itu lebih bagus dari yang penting gitu loh. Bisa juga penting itu lebih bagus dari yang menarik. Misalnya si Alex bisa menggerakkan
di warganya, misalnya di daerah rumahmu di sana kan? Iya, Di daerah- Sat Aji. Sedia daerah Sat Aji, terus tiba-tiba ada gotong royong. Karena bagaimanapun kan gotong royong ini adalah perilaku kita ketimuran nih. Oke. Nah, tiba-tiba bang, kami lagi gotong royong, misalnya Mau Yang bikin bersih selokan apa bersih segala selokan, macam gitu bisa ya. diliput nggak bang? Kami mau masuk TV gitu semua bisa. Makanya salah satu visi jurnal televisi yang pertama itu adalah memberikan informasi dan secara aktif gitu loh. Ada berinteraksi secara aktif, tidak hanya memaksakan informasi dari top down gitu, Iya. dari atas ke bawah, tapi Oke. kita bottom up. bottom up. Merevolusi komunikasi dengan teorinya desa mengepung kota gitu. Kalau kayak gitu, ini warga misalnya aku tinggal di satu lingkungan gitu kan, itu jadi semangat bang malah Iya, gotong royong ah. gara-gara diliput, terus malamnya asik nontonin yang kegiatan tadi siang. Yang paling penting gini, misalnya gini, di RT-nya Nonov ada pernikahan, tapi unik gitu loh. Pernikahannya unik gitu loh. Acara misalnya ada acara jalan ada acara ritual adat, ada apa? Panggil aja teman-teman kita kan, kawan-kawan kota kan ada 4-5 orang lah ya. Oke. Ada 5 orang. Memang ada des budaya itu panggil. Ini perkawinannya unik. Menarik banget. Menarik. Bagi kita di sini kan day by day kita lihat itu biasa gitu loh. Betul. Tapi ketika ini kita angkat ke atas di belahan Indonesia yang lain, wis Ngeri. beautiful, cantik. Oh keren, ternyata ada gitu. di Kalimantan kayak Iya, gini ya. iya, di Kalimantan ada yang seperti itu. Itu. Nah, makanya kita jurnal televisi ini menjembatani itu untuk ya lain lubuk, lain garam, lain pula ikannya, tapi bagaimanapun Indonesia adalah satu. Woi, bahasanya guys. Jadi motivator nih. Gua kan belajar sama lu juga nih. Ini Belajarnya guru. cepet banget ya Lex. Aduh. Kita berapa bulan baru bisa. Bang Tino 1 hari udah bisa. Satu hari udah bisa betul. Iya. Oke, ini karena kita sudah di penghujung acara Bang, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada seluruh pemirsa jurnal televisi di Indonesia umumnya? Dan apa harapan dari Pak Dirut sebagai apa? Ya sebagai apa ya? Pimpinan kita. Ya pimpinan kita, ya kan harapan kedepannya untuk jurnal televisi dan kawan-kawan yang sudah, ya kan udah bekerja sama saat ini, Pak. Oke, terima kasih Lex, Nonop. Pertama-tama saya ngucapin terima kasih dikasih space di TikTok. Saya juga tersanjung juga nih bisa Iya, ini ketemu-temu. ditampil di TikTok. Lalu berbicara media di Kalimantan Tengah itu tidak bisa dikerjakan dengan sendiri. Jadi jurnal televisi hanya mengambil salah satu peran. Hanya salah satu peran memberikan kontribusi informasi terkhusus di Kalimantan Tengah dan Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi harapan ke depan jurnal TV dengan tangan terbuka mengharapkan semua pihak berkolaborasi bersama dari pemangku kebijakan baik di pemerintah dari strata yang paling rendah sampai yang paling tinggi di level Provinsi Kalimantan Tengah, juga dengan kawan-kawan media yang lain. Jadi mungkin di minggu depan kita ada kerjasama, saya tidak buka dulu namanya, Oke. kerjasama dengan salah satu media cetak terbesar di hari ini. Mereka akan ada semacam kayak menyampaikan tajuk opini gitu. Oke. Nanti mereka redakturnya datang ke sini, terus mereka membacakan menarasikan tajuk-tajuk opini mereka, forum editor-editor mereka, sehingga menyampaikan secara cepat dengan kita. Nah ini kami adalah bentuk kerjasama konkret antar media, karena bagaimanapun membangun Kalimantan Tengah yang 1,5 kali Pulau Jawa dalam perspektif media itu tidak bisa sendiri. Betul. Tidak bisa sendiri. Dengan jumlah penduduk 2,6 juta ini, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama membangun Kalimantan Tengah ini dalam perspektif media, karena bagaimanapun saya tuh gini, lebih tertarik pada kayak kita ini, teori hidup saya itu kan memakai teori sapu lidi gitu loh. Sederhana aja sapu lidi. Oke, sapu lidi. Jadi kalau lidi itu Lex, Oke. hanya satu. Walau engkau merasa kuat lidimu itu, tapi satu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain.
kamu nyapu jalan, ada stumwales di situ, lu tabrak stumwales itu Lidinya yang patah. lidi patah. Tapi kalau berjuta-juta lidi Bersatu. kita packaging jadi bersatu, kita bersihkan jalan itu, lidi itu akan menjadi kuat. Itu filosofi saya sih. Wih. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Jurnal TV dimanapun berada. Terima kasih atas semua sumbangsihnya, terima kasih atas semua kontribusinya hari ini. Kami bisa seperti ini tanpa Anda semua, bukan menjadi apa-apa. Mari kita tetap bergandengan tangan, karena bagaimanapun bumi Kalimantan Tengah ini butuh kebersamaan. Mari membangun Indonesia dengan kebersamaan dari Huma Betang, Oke. Kalimantan Cakep. Tengah. Oke. Kasih. Closing statementnya udah kayak puisi, bagus Betul. banget. Kan aku diajarin Alex. Oh iya benar. Inilah senior kita, Pak. Senior yang puitisnya yang luar biasa. Terus, Iya nih. Jadi tapi Nonop juga ngajarin aku juga sering dulu. Aku lebih banyak ajarin next diam-diam. siap. Oke. Oke. Udah jam berapa ini, Nop? Udah di ujung banget nih, kita nggak kerasa. Kita kalau udah ngobrol asik itu emang nggak kerasa. Pengennya lanjut aja, tapi karena waktu kita nggak mau korupsi waktu juga Betul. gitu Jangan ya. pernah korupsi waktu Iya. mau apapun itu Iya, ya. kita bakal balik lagi kok Tapi besok. kalau lu pacaran on time ya? Lebih-lebih 5-10 menit nggak bisa ya, Lek? ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus on time. Balik lagi ya ininya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dirut sudah Terima kasih berkenan banyak. hadir di Nonov, acara Alex. Thank you. TikTok obrolan menarik dan juga inovatif ya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan yang tanpa sengaja diucapkan tadi ya, dan pemirsa juga tahu mana yang salah mana yang benar ya kan. Kasih pantun dong. Oke. Kalau lu bilang ada salah kata kan, Oke. pantunnya sederhana aja, Lex. Oke. Kalau ada jarum yang patah, simpanlah di dalam peti. Oke. Kalau ada kata-kata hamba dan kami semua yang salah, jangan simpan di dalam hati. Oke. Oke, burung pipit terbang melayang. Sampai jumpa besok malam. Dari yang jadi melayang jadi malam gitu. Kalau sama Bang Tini. Burung pipit terbang melayang. Melayang. Iya, melayang. Layang. Yang. Sampai jumpa besok malam. Gak nyambung banget. M sama G dong. Ya nggak apa-apa, intinya ada kaitannya dikit lah ya kan. Iya, seharusnya burung pipit lagi bertengger di rumah Pak Adam. Sampai jumpa besok malam. Oke, Mira, selamat beristirahat pada malam hari ini. Semoga mimpi indah ya. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Dan yang jomblo, mimpikan dia dalam mimpimu pada malam hari ini. Sampai temu di dunia nyata ya. Oke, besok pagi bangun dengan keadaan sehat walafiat dan mulai aktivitas seperti biasanya, guys. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya di Jurnal Televisi. Salah. Alexis ya. Oke, dan Noprinda alias Nonop pamit undur diri di hadapan pemirsa di rumah. Oke. Nopi. Jargon kita, Jurnal One TV, One City, One TV. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.